melaksanakan proses belajar mengajar seperti biasanya. Terima kasih nak. Menjelang kita masuk kepada materi, kepada ketua kelas, silakan disiapin teman-temannya untuk berdoa. Silakan. Siap gerak. Hormat gerak. Tegak gerak. Sikap berdoa. Berdoa mulai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, ketua silakan pimpin teman-temannya untuk membaca ayat kursi. Silakan semuanya membuka Al-Quran. Baik nak, silakan 1, 2, 3. Menjelang pelajaran kita mulai, Ibu akan ambil dulu kehadiran. Yang hadir silakan diangkat tangannya ya. Ahmad Arya. Ada? Oke, Amelia Putri. Hadir Bu. Arsila. Hadir Bu. Arya Angel. Hadir Bu. Aselia. Hadir Bu. Andrew. Hadir Bu. Cahairifo. Hadir Bu. Citra Revalina. Hadir Bu. Dea Mulia Putri. Hadir Bu. Diva. Hadir Bu. Baik, alhamdulillah. Yang hadir pada saat ini, yang sakit semoga cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, Nak. Menjelang pembelajaran kita mulai. Pada minggu kemarin kita belajar apa? Hari kiamat. Tentang hari kiamat. Oke. Kalau begitu udah tahu ya. Apa itu hari kiamat? Siapa yang tahu? Coba jelaskan sedikit kesimpulannya. Oke, Suri silakan jelaskan. Nak. Saya Surya Fitra akan menjelaskan sekilas materi di lalu tentang hari kiamat. Hari kiamat adalah ancaman
semesta beserta isinya. Pembagian hari kiamat adalah hari kiamat kecil dan hari kiamat kubro atau hari kiamat besar. Hikmah dari hari akhir adalah meningkatkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebagai motivasi untuk berbuat kebaikan. Yang ketiga, berhati-hati dalam bersikap. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke Nak, terima kasih. Itu pembelajaran minggu kemarin. Suri sudah sangat mengerti sekali. Baik, menjelang kita masuk pelajaran selanjutnya, silakan Anda semuanya lihat video yang Ibu tayangkan. Nah, baik. Setelah Anda melihat video tersebut, kira-kira pelajaran kita untuk minggu ini apa ya? Pernikahan. Pernikahan? Iya. Baik, pintar sekali. Baik, pelajaran kita untuk pertemuan kali ini adalah kita akan membahas tentang pernikahan. Baik Nak, menjelang Ibu masuk ke pernikahan, Ibu akan jelaskan dulu kenapa kita wajib mempelajari bab nikah ini, biar menjadi bekal untuk Ananda semua, untuk kita semua, untuk menuju pernikahan tersebut. Nah, setelah kita tahu, kita akan nanti mudah menjalankannya, mengaplikasikannya dalam kehidupan kita setelah Ananda menikah nantinya. Kita akan membahas bab pernikahan dalam Islam. Sebelum Ibu jelaskan rincian materi seperti apa, Ibu jelaskan dulu apa sih tujuan dari pembelajaran kita ini. Nah, baik. Yang pertama apa Nak? Kita akan membahas tentang pengertian nikah. Yang kedua, tentang hukum nikah. Yang ketiga, dasar pernikahan. Yang keempat, rukun dan syarat pernikahan. Yang kelima, kewajiban hak suami dan hak istri. Dan keenam, memilih pasangan yang baik. Yang ketujuh, tujuan dan hukum menikah itu seperti apa sih? Oke, ada 7 yang kita bahas pada pembelajaran pertemuan ini. Kita bahas satu persatu. Kita udah tahu nih tadi apa yang akan kita bahas adalah nikah. Kalau begitu kira-kira nikah itu apa sih Nak? Siapa yang tahu ya? Nikah itu apa sih? Ada yang tahu? Kakek Citra silakan Nak. Nikah itu adalah menurut bahasa menyatukan atau ya good. Nikah itu bersatu, menyatukan atau bertemu. Itu menurut bahasanya. Oke, nah, sedangkan menurut istilah ada di depan. Ya ke depan semuanya. Nikah adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga yang menghalalkan hubungan badan melalui akad yang dilakukan menurut hukum Islam. Yang kedua adalah hukum pernikahan. Hukum pernikahan itu ada berapa? Siapa yang tahu Nak? 5 Bu. Oke, saya info. Hukum pernikahan itu dikatakan 5. Apa aja sayang? Yang pertama jaiz atau mubah, yang kedua wajib, yang ketiga sunnah, yang keempat makruh, dan yang kelima haram. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Benar sekali. Nah, bahwa hukum nikah di dalam Islam itu ada 5. Nah, jadi itu benar. Nah, kita bahas satu persatu dulu Nak. Bahwa pada dasarnya hukum asli pernikahan itu adalah mubah. Ada di depan. Apa itu mubah? Artinya bagi yang sudah memenuhi syarat untuk menikah, dia
dan boleh untuk menikah itu artinya mubah atau jaiz. Oke, nah, baik. Berangkat kita ke hukum nikah itu wajib. Seperti apa sih seseorang dikatakan hukum nikah bagi dia adalah wajib? Nah, apabila orang yang telah mampu untuk menikah, baik dari dalam segi finansial, nah, dan takut terjerumus ke perzinaan, maka hukum bagi orang tersebut menikah adalah wajib baginya. Udah selesai kita dua, pengertian pernikahan udah kelar. Yang kedua, hukum pernikahan itu seperti apa? Udah selesai. Semoga Nanda Ibu bisa memahami dan mengaplikasikannya nanti. Nah, baik, nah, kita ya lanjut ke yang ketiga. Yang ketiga kita akan bahas dasar pernikahan. Nah, dasar pernikahan itu ada 3 juga dia. Yang pertama Al-Quran, Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Yang kedua hadis, yang ketiga Undang-Undang Indonesia. Silakan buka Al-Qurannya semuanya, nak. Baik, semua siap ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tuh, wah, dah. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah, tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik, Masya Allah sekali, terima kasih, Nak. Hukum nikah yang kedua, dasar nikah yang kedua adalah hadis. Baik, kita akan baca bersama-sama hadisnya. Ikutin ibu juga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya maksyarus sabab, Ya maksyarus sabab, man istata'a man istata'a minkumul ba'ah minkumul ba'ah falyatazawwaj falyatazawwaj wa man lam yastati' yastati' fa'alayhi bisawm fa'alaihi bisawm fa'innahu lahu wija. fa'innahu lahu wija. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Rasulullah SAW bersabda, Wahai para pemuda, wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah mampu, siapa di antara kalian yang telah mampu, maka hendaklah ia menikah. maka hendaklah ia menikah. Dan siapa yang belum mampu, Dan siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa. maka hendaklah ia berpuasa. Karena sesungguhnya puasa itu menjadi benteng baginya. Karena sesungguhnya puasa itu menjadi benteng baginya. Baik, nah kita udah dapat dasar dari pernikahan itu dua. Yang pertama ayat, yang kedua hadis. Yang ketiga yaitu dasar dari pernikahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Nah, apa nak isi undang-undangnya? Boleh menikah bagi anak atau pria yang telah berumur 19 tahun. Ya. Nah, bagi wanita apabila telah mencapai umur 16 tahun. Nah, kemudian undang-undang ini diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mana pernikahan baru bisa dilangsungkan dikala para pemuda dan pemudi telah berumur 19 tahun. Enak? Nah, laki-laki dan wanita apabila telah berumur 19 tahun. Oke. Mengerti nak ya? Yang pertama kita udah bahas tadi definisi pernikahan, hukum pernikahan, dasar pernikahan. Kita masuk yang keempat. Kita akan masuk kepada syarat dan rukun pernikahan. Baik. Apa sih syarat dan rukun pernikahan itu? Nah, ada berapa dia? Oke sayang, terima kasih. Syarat dan rukun pernikahan juga ada 5. Baik, kita bahas satu-satu. Yang pertama, rukun nikah itu adalah adanya calon suami. Ya harus ada dong, harus ada calon suami. Nah, calon suami ini harus ada syaratnya juga. Nah, apa syaratnya? Pertama, beragama Islam. Yang kedua, atas kehendak sendiri, tidak dipaksa artinya. Yang ketiga, bukan muhrim. Muhrim tidak boleh yang dinikahin. Nah, bukan muhrim. Yang keempat, tidak sedang ihram haji atau umroh. Nah, baik. Yang kedua, adanya calon istri. Nah, calon istri juga ada syaratnya. Apa itu tadi? Beragama Islam. Tidak terpaksa. Yang penting lagi tidak bersuami. Nah, yang ketiga, bukan muhrim. Yang keempat, tidak dalam masa idah. Nah, masa idah ini nanti di pelajaran selanjutnya Ibu jelaskan. Nah, yang kelima, tidak dalam masa haji, tidak dalam ihram haji dan umrah. Baik, yang ketiga, apa sih rukun dari pernikahan lagi? Adanya wali nikah. Nah, wali nikah ini siapa yang punya sih, Nak? Nah, tentunya siapa yang punya? Ini wali nih. Pihak Orang perempuan. Oh, dari seperempuan. Baik. Nah, syarat dari wali itu adalah satu mukallaf, yang jelas Islam, dewasa, sehat, akal dan pikiran. Orang gila nggak bisa deh nak jadi wali nikah. Nah, ada syaratnya di sini mukallaf. Oke, yang kedua, laki-laki merdeka, bukan budak. Yang ketiga, adil. Yang keempat, tidak sedang ihram haji atau umroh. Baik, syarat rukun dan syarat nikah yang keempat, adanya 2 orang saksi. Nah, 2 orang saksi ini ada juga syaratnya. Yang pertama Islam, yang kedua dewasa, sehat akalnya. Orang gila juga nggak bisa jadi saksi pernikahan. Nah, yang keempat tidak fasik. Yang kelima hadir dalam pernikahan tersebut. Nah, saksi ini adalah 2 orang laki-laki. Nah, yang kelima, apa syarat dan rukun nikah? Adanya ijab dan kabul. Iya, nah, apa itu ijab dan kabul? Dengan kata-kata nikah atau semakna itu yang diucapkan oleh si laki-laki terhadap si perempuan, sehingga nanti dinyatakan sah, baru sahlah pernikahan tersebut dengan syarat dan rukun ini. Nah, jika syarat dan rukun pernikahan ini ada, maka sahlah pernikahan bagi 2 orang tersebut. Nah, jika tidak cukup syarat ini, satu saja tidak ada, nah ini pernikahan tidak bisa dijalankan.
dan hikmah pernikahan. Nah, kita akan menikah tentu ada tujuannya dong. Nggak mungkin, nikah ya ayo. Bukan seperti itu ya. Yang jelas ada dulu tujuan kita, baru kita berani untuk nikah. Baik, apa sih tujuan dan hikmah pernikahan? Nah, yang pertama, baik Tuna? Melaksanakan perintah Allah dan Rasul. Nah, nggak usah ragu-ragu. Nanti jika udah cukup umur dan rasa udah matang, Mama aku mau menikah, boleh. Karena itu perintah Rasul dan ibadah. Baik, yang pertama. Yang kedua, mendapatkan ketentraman dan kebahagiaan. Nah, ada rasa bahagia di sana, ada rasa cinta kasih di sana. Terkadang kan orang selalu bilang itu pada pengantin baru, semoga sakinah, mawaddah, warahmah. Bukan kepada pengantin baru saja. Kita berdoa untuk turunan kita seperti itu. Selamat dunia akhirat. Nah, yang ketiga, memenuhi kebutuhan seksual yang halal. Nah, ini dia nak. Memenuhi kebutuhan seksual yang halal dan suci serta memperoleh keturunan yang sah. Nah, itu enaknya pernikahan itu. Nah, memang untuk keturunan. Nah, untuk keturunan yang halal dan sah. Oke. Yang ketiga, menikah sebagai alat kendali agar tidak terjerumus kepada perbuatan zina. Nah, itu makanya udah boleh. Kalau memang udah cukup umur, udah mau, udah sanggup boleh. Nah, biar apa tadi? Tidak terjerumus kepada maksiat zina. Baik, yang kelima, mempererat silaturahmi antara keluarga suami dan istri. Itu tujuan dan hikmah pernikahan. Kita beranjak ke selanjutnya. Kalau nanti sudah menikah, tentu ada kewajiban istri apa, kewajiban suami apa, kan begitu. Kita lihat satu-satu dulu. Nah, apa sih kewajiban suami itu? Siapa? Baik, kewajiban suami memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, nah, kepada anak dan istrinya. Ini sesuai kemampuan saja. Nah, tapi juga nggak boleh bermalas-malasan. Baik, yang kedua, menyayangi, menghargai, memperhatikan istri dan anak-anaknya. Nah, yang ketiga, memimpin keluarga dengan cara membimbing, memelihara semua anggota keluarga dengan penuh tanggung jawab. Yang keempat, membantu istri dalam tugas sehari-hari tentunya, dalam mengasuh, mendidik anak, dan mengajari anak biar anak jadi anak yang soleh. Tugas siapa tadi tuh nak? Suami. Pada calon-calon suami itu tugasnya nanti nak. Baik, sekarang kewajiban istri ada juga, berbalas dia. Apa kewajiban istri itu? Oke, patuh dan taat pada suami dalam batas yang sesuai dengan syariat. Nah, ada kodenya ya. Taat dan patuh kepada suami sebatas sesuai syariat. Nah, yang kedua, memelihara dan menjaga kehormatan diri dan keluarga serta harta benda suami. Itu tugas istri. Yang ketiga, mengatur rumah tangga dengan baik sesuai dengan fungsi ibu sebagai ibu di rumah tangga. Baik, yang keempat, memelihara dan mendidik anak terutama pendidikan agama dan pendidikan lainnya. Yang kelima, bersikap hormat, cermat, ridho, dan syukur serta bijaksana pada suami dan anak. Nah, baik, kita lanjutin. Kalau begitu, ada dong faktor-faktor cara bagaimana sih memilih pasangan ditunjukkan kita dalam Islam. Nah, itu dia ada nak. Yang pertama, satu agama. Yang kedua, baik akhlak dan pribadinya. Nah, boleh kita pilih begitu. Yang ketiga, siap fisik, mental, dan ekonomi. Makanya ada tadi hukum-hukumnya. Nah, yang keempat, berdoalah kepada Allah dan lakukanlah istiqomah. Oke nak, sepanjang penjelasan ibu ada mengerti? Ada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Atau ada yang akan bertanya? Ada? Citra silakan nak. Kita dengar bersama.
2 hadis, 3 Undang-Undang Nomor 1 tentang perkawinan. Sedangkan banyak kasus pada saat ini di mana banyaknya pernikahan ini di beberapa daerah, khususnya anak di bawah umur. Bagaimana menurut Ibu untuk menjadi kasus tersebut sementara pernikahan bagusnya dilanjutkan untuk anak ini? Baiklah, Citra bertanya ada suatu kasus. Iya, ini sering terjadi di masa sekolah, SMP, SMA baru itu terkadang udah diwajibkan untuk dia menikah karena apa? Takut terjerumus ke dosa-dosa, takut terjerumus ke zina-zina. Nah, apa kira-kira dalam seperti pertanyaan Citra, keadaan pasangan ini udah darurat, harusnya nikah, sementara umurnya belum mencapai sesuai dengan izin perundang-undangan yang ada di negara kita, yaitu belum berumur 19 tahun, sementara pernikahan harus dilanjutkan. Nah, ada solusinya. Makanya itu agama punya solusi. Coba lihat ke sini. Syarat dan rukun pernikahan itu ada 5 tadi loh, Nak. Nah, apa? Adanya calon suami, calon istri, wali nikah, 2 orang saksi, adanya ijab dan kabul. Nah, kalau terpenuhi yang kelima itu, artinya anak tadi boleh menikah, pasangannya tadi boleh menikah. Nah, toh di agama sesuai saja syarat dan rukunnya gitu. Nah, cuman di Indonesia belum ada dia dapat izin dari undang-undangnya, sehingga belum bisa dikeluarkan nikahnya. Nah, artinya negara belum mengakui, tapi agama sah-sah saja jika yang 5 ini terpenuhi. Tidak usah juga diundur. Itulah solusinya. Baik, Nak. Citra, puas, mengerti, Nak? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang lain mengerti? Mengerti. Baik. Kalau begitu, akan kita simpulkan pelajaran kita pada pagi ini. Yang pertama, itu tentang apa tadi, Nak? Tentang nikah. Kita udah tahu nikah itu apa. Nikah itu artinya adalah menyatukan atau bertemu antara laki-laki dan perempuan sehingga adanya ijab dan kabul dan halallah suatu pernikahan itu. Yang kedua, ada syarat dan rukun pernikahan. Yang ketiga, ada dasarnya. Sampailah ke terakhir, ada hak-hak istri bagaimana, ada hak suami bagaimana. Nah, Ibu rasa untuk pertemuan sekarang kita cukupkan sampai di sini. Untuk itu, Ananda boleh siap-siap dengan membaca doa kafaratul majlis. Silakan bersama-sama. Subhanallah.